Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Para ikhwah, para akhwat, para jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah, di pagi yang berbahagia ini dan di tempat yang mulia ini kita sama-sama bermajlis untuk mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk saling mengingatkan sebagai wasilah bagi kita untuk meningkatkan keimanan, sebagai wasilah bagi kita untuk memupuk keimanan kita serta memperbaharuinya. Dan pagi ini kita akan membahas satu risalah karya dari Syekh Dr. Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah ta'ala, yang berjudul Tajdidul Iman, memupuk keimanan, memperbaharui keimanan, menguatkan keimanan. Kita tahu bahwa di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, iman yang kita yakini ada 5 perkara yang harus ada pada diri setiap mukmin yang kita yakini. Yang pertama, bahwa iman adalah di dalam hati, kita yakini. Iman yang kedua adalah di lisan, kita ucapkan. Iman yang ketiga adalah kita amalkan dengan anggota badan kita. Dan iman itu bertambah serta berkurang. Ini adalah keyakinan kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-iman i'tiqadu bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalul bil jawarih yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Maka ini barulah keimanan seorang itu dikatakan mukmin ahli sunnah. Karena nanti di sana ada firqah, ada kelompok-kelompok yang menyimpang di dalam bab iman. Ada mereka yang meyakini bahwa iman cukup dengan lisan saja, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah, sudah cukup. Diajak sholat tidak mau, diajak beramal tidak mau, dengan alasan yang penting saya sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian ada juga yang meyakini bahwa iman cukup dengan lisan dan keyakinan dalam hati saja, diajak beramal tidak mau. Dan ini yang banyak menyebar di masyarakat, dengan alasan yang penting hatinya baik, yang penting akhlaknya baik, yang penting hatinya bersih, kemudian tidak mau beramal. Ini akidah murji'ah yang menyimpang dari akidah ahli sunnah wal jamaah. Ada sebagian yang meyakini bahwa iman diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diamalkan dengan anggota badan, tapi ketika jatuh dalam perbuatan dosa langsung dikafirkan. Ini juga menyimpang. Dan inilah akidahnya siapa? Khawarij. Akidah Khawarij. Orang yang melakukan dosa besar dikafirkan, karena bagi mereka iman tidak bisa berkurang. Sekali berkurang langsung keluar dari Islam. Ini juga akidah yang menyesatkan umat. Tetapi ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa iman adalah diyakini dalam hati, ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota badan. Iman bisa bertambah, iman bisa berkurang, bahkan bisa hilang semuanya. Ini kita akan membahas tentang masalah
tajdidul iman, memperbaharui dan memupuk keimanan kita. Terlebih kita hidup di zaman fitnah, zaman yang banyak syubhat, kerancuan-kerancuan di tengah-tengah umat dalam perkara agama. Zaman banyaknya dai-dai yang menyesatkan umat. Mereka berbaju Islam, mereka membawa ayat, tetapi hakikatnya mereka ingin menyesatkan umat. Maka kita harus faham. Oleh karena itu Nabi SAW mengingatkan, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim di dalam Mustadrak, Al-Imam At-Tabrani di dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, hadis dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhumah, dua sahabat, Abdullah ibn Amr ibn As, sahabat, anaknya sahabat. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu ath-thawb. Sesungguhnya keimanan itu akan berubah menjadi usang. Iman yang ada pada diri kalian akan berubah menjadi usang, menjadi lemah, menjadi usang, menjadi tidak bagus lagi, tidak kuat lagi. Kama yakhlaqu ath-thawb, sebagaimana pakaian-pakaian itu bisa menjadi usang, tidak baru lagi. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum. Maka mohonlah kepada Allah agar Allah memperbaharui keimanan kalian yang ada dalam hati kalian itu. Mintalah kepada Allah agar Allah menumbuhkan kembali, menguatkan kembali, memperbaharui kembali keimanan kita yang sudah usang itu. Karena itu inilah dalil bahwa iman yazid wa yankus. Iman kuat kadang lemah, iman bertambah kadang berkurang. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berbicara tentang keimanan karena ini perkara yang menjadi pondasi dasar seorang mukmin. Apabila benar imannya, benar amalannya. Apabila kuat imannya, akan kuat ibadahnya. Kuat imannya, kuat berpegangnya kepada Islam dan sunnah Nabi SAW. Sebaliknya, orang yang tidak peduli kepada imannya, tidak perhatian kepada imannya, tidak memperbaharui, tidak memupuk keimanannya, maka amalannya pun akan bermalas-malasan. Kepada Islam dia tidak begitu perhatian, kepada sunnah dia enggan, karena imannya sudah apa? Sudah usang. Imannya butuh pada vitamin, imannya butuh diperbaharui, tapi dia tidak peduli. Karena itu kita mengingatkan diri kita, kita saling mengingatkan keluarga kita untuk terus memperbaharui keimanan kita. Memupuk keimanan kita akan semakin kuat. Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, beliau membawakan beberapa athar, beberapa riwayat dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga dari kalangan salafus saleh, para tabi'in dan para imam. Di antaranya adalah riwayat dari Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar bin Khattab, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, mengatakan kepada orang-orang di sekitarnya, halummu nazdad imanana. Kemarilah, mari kita memperbaharui, mari kita menambah keimanan kita. Kita duduk bersama, kita saling membaca ayat-ayat Allah, kita saling memberikan nasihat, kita saling mengingatkan tentang hadis Nabi SAW, akan menambah keimanan kita. Di dalam riwayat yang lain dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kepada teman-temannya, kepada orang-orang di sekitarnya, kepada murid-muridnya, ijlisu bina nazdad imanan. Mari kemari, kita duduk bersama, kita menambah, memupuk keimanan kita. Mengingat akan perjuangan Nabi, mengingat akan dakwah Nabi, mengingat akan peristiwa-peristiwa yang terjadi di saat masa hidupnya Nabi SAW, menambah keimanan. Membaca ayat-ayat Al-Quran menambah keimanan. Itu yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Kita sebaliknya sekarang, duduk sini, apa? Ngopi, nongkrong, apa yang kita bicarakan? Iman, ayat, hadis? Tidak. Lebih banyak yang kita bicarakan apa?
Dunia macam-macam. Masuk di sana, masuk di sana apa? Harta. Masuk di sana wanita. Ini paling lama kalau bicara yang ini. Lebih lama lagi, tambah lagi politik. Padahal kita nggak tahu urusannya. Ya, ini yang menjadikan kita semakin lemah iman, bukan malah bertambah. Ya, ini bedanya kita dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ulama ketika ditanya tentang iman, yazid wa yanqus, iman bertambah atau berkurang? Dikatakan ketika Imam Ahmad rahimahullah ditanya, wahai imam, apakah iman itu bertambah atau berkurang? Kata Imam Ahmad, yazidu hatta yablughu a'la as-samawati as-sab'. Iman itu bisa bertambah dan bertambah semakin tinggi seperti tingginya langit yang ketujuh. Kemudian beliau mengatakan wa yanqus hatta yasira ila asfalis safilin as-sab'. Dan iman itu bisa berkurang sampai bawah, yaitu tingkatan bumi yang ketujuh. Ini menunjukkan iman bertambah dan berkurang. Kemudian Al-Imam Abdurrahman Al-Auza'i, Abu Amr Al-Auza'i, Imam Syam, beliau juga ditanya, apakah iman yazid? Apakah iman bisa bertambah? Kata beliau, na'am, hatta yakuna kal jibal. Ya, iman itu bisa bertambah kuat, iman itu bertambah kokoh, iman itu terus menjulang bagaikan gunung-gunung yang tinggi. Kila afa yanqus, apakah iman itu bisa berkurang? Kata beliau, na'am, hatta la yabqa minhu syai'un. Ya, iman bisa berkurang sampai tidak tersisa sedikit pun. Maknanya apa? Murtad, kafir. Tidak ada jaminan seorang pada hari ini dia beriman, besok dia bisa kufur, bahkan sore hari bisa kufur. Oleh karena itu Nabi SAW menyebutkan di dalam banyak hadisnya, di antaranya apa? Yusbihu mu'minan wa yumsi kafira. Di zaman fitnah Nabi bersabda, seorang di pagi hari dia mukmin, wa yumsi kafira, sore hari sudah berubah menjadi kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbih kafira, di sore hari dia mukmin, pagi hari bangun tidur dia berubah jadi kafir. Karena itu iman harus dijaga, iman harus dipupuk terus agar semakin kuat dan bertambah. Kemudian selanjutnya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, seorang ulama, gurunya para ulama, gurunya Syekh Al-Muthaimin, gurunya Syekh Al-Bassam, gurunya para ulama. Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di memiliki karya tulis yang sangat banyak sekali. Yang masyhur di antara kita adalah tafsir As-Sa'di, tafsir yang sangat bagus. Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di beliau mengatakan bahwa tugas seorang mukmin ada dua. Yang pertama, tahqiqul iman wa furu'ih, yaitu mewujudkan keimanan, menguatkan keimanan dan cabang-cabang keimanan. Dia jaga keimanannya, dia kuatkan keimanannya, begitu juga dengan cabang-cabang keimanannya. Kemudian yang kedua, as-sa'yu fi daf'i ma yunafiha wa yunaqidhuha. Tugas seorang mukmin adalah menjaga keimanannya jangan sampai lemah dan jangan sampai hilang. Jangan sampai lemah, jangan sampai hilang. Ini dua tugas utama kita. Menjaga iman kita dan memupuk agar semakin kuat. Yang kedua, menjaga jangan sampai lemah dan jangan sampai hilang iman ini. Maka ada beberapa sebab dan ada beberapa kunci utama yang harus kita perhatikan untuk memupuk keimanan kita, untuk menjaga keimanan kita. Yang pertama, agar iman kita semakin kuat, agar iman kita tumbuh tinggi. Yang pertama adalah ta'allumul ilmi syar'i. Kunci yang pertama adalah dengan mempelajari ilmu syar'i. Belajar ilmu syar'i.
Orang yang belajar ilmu syar'i, dia akan membaca qala Allah, qala Rasuluh. Dia akan mendengar qala Allah, qala Rasuluh. Dia akan mendapatkan petunjuk-petunjuk dari Nabi. Dia akan mendapatkan bagaimana akhlak Nabi. Dia akan mendapatkan bagaimana muamalah Nabi. Orang yang belajar ilmu syar'i. Beda. Kalau orang belajar ilmu dunia, maka jarang dia akan mendapatkan qala Allah, qala Rasul. Karena yang diajarkan dunia dan dunia. Sehingga bagaimana prioritas utama dia meraih dunia. Tapi orang yang belajar di majelis ilmu, mendatangi majelis ilmu syar'i, maka dia akan mendengarkan qala Allah, qala Rasuluh. Qala Allah, qala Rasuluh. Dan ingat bahwa ayat Allah inilah yang menjadikan seorang mukmin bertambah imannya. Ketika dibacakan ayat-ayat tentang surga, maka akan bertambah imannya. Dibacakan ayat-ayat tentang neraka, semakin takut dia, maka semakin kuat untuk menjaga keimanannya. Belajar, mempelajari ilmu syar'i. Ilmu syar'i menguatkan keimanan kita, akan menambah keimanan kita. Ilmu yang bersumberkan dari Al-Quran dan Sunnah. Allah firmankan, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang yang mau membaca, petunjuk bagi orang yang mau mempelajari, petunjuk bagi orang yang ingin mengambil hukumnya. Jadi petunjuk. Sehingga dengan itu kita akan kuat keimanan kita. Dalam ayat yang lain Allah mengingatkan, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah kalian mentadaburi Al-Quran? Ayat-ayat tentang surga dan kenikmatannya, ayat-ayat tentang neraka dan seluruh azab-azabnya, ayat-ayat tentang perintah dan larangan, ayat-ayat tentang kisah para nabi terdahulu, ayat-ayat tentang umat-umat yang Allah binasakan disebabkan kesyirikan dan kekufuran mereka. Ketika seorang mentadaburinya, maka akan menjadi kuat imannya. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Ataukah hati-hati itu sudah terkunci mati sehingga tidak mampu mentadaburi Al-Quran, tidak mau mentadaburinya. Kemudian Al-Quran yang Allah turunkan ini sebagai syifa. Ilmu sumbernya Al-Quran. Orang yang ingin mencari kesembuhan penyakit hati, orang yang ingin mencari kesembuhan penyakit badannya, orang yang ingin mendapatkan motivasi, dia kembali kepada Al-Quran. Dia kembali kepada Al-Quran. Syifa'un. Al-Quran ini mubarak. Al-Quran ini apabila dibaca kita mendapatkan keberkahannya. Apabila dibaca kita akan mendapatkan obatnya. Kita akan mendapatkan penawarnya dari Al-Quran. Maka mempelajari ilmu syar'i menjadi kewajiban bagi setiap muslim. Ilmu yang dipelajari adalah ilmu yang wajib. Ilmu yang wajib, ini yang wajib pelajari. Bagaimana kita mentauhidkan Allah, bagaimana kita bisa bersuci dengan yang benar, taharah yang benar, bagaimana kita bisa salat yang benar sesuai dengan salatnya Nabi SAW, bagaimana kita bermuamalah dengan keluarga kita yang benar sebagaimana dicontohkan Nabi SAW. Menjadi ilmu wajib bagi kita untuk dipelajari. Bagi para pedagang ada ilmu yang wajib dipelajari. Bagaimana muamalah Nabi dalam berdagang, apa saja yang dilarang oleh Nabi dalam jual beli. Bagi mereka yang memiliki harta yang sudah masuk pada nisabnya, dia harus pelajari hukum-hukum tentang zakat. Bagi mereka yang sudah diberi kemampuan oleh Allah untuk berangkat haji, maka dia wajib untuk mempelajari bagaimana tata cara haji yang benar. Ilmu yang wajib dipelajari. Ilmu yang kita pelajari adalah menjadi pondasi kita, menjadi pembimbing kita di dalam beribadah kepada Allah. Oleh karena itu Nabi SAW sabdakan, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu ini wajib bagi setiap muslim. Maka menjadi motivasi utama bagi kita ketika kita membaca hadis dari Nabi SAW yang menyebutkan tentang keutamaan penuntut ilmu, keutamaan orang yang mendatangi majelis ilmu, keutamaan orang yang menyampaikan ilmu, menjadi motivasi kita untuk semakin kuat semangat dalam belajar. Hadis yang sudah masyhur di kalangan kita, kalau kita baca berkali-kali, boleh hadis itu kita tulis besar, ya, kemudian kita tempel di mana? Di kaca, cermin.
Kan lebih banyak kita bercermin. Dalam sehari berapa kali kita bercermin? Habis wudhu bercermin, habis mandi bercermin, ya, mau keluar bercermin, datang dari luar bercermin. Tulis hadis di situ, tayyib, tentang apa? Motivasi belajar. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Mudah. Jalan kemudahan menuju surga. Siapa yang menempuh satu jalan? Untuk apa? Untuk mencari ilmu syar'i. Allah akan mudahkan baginya dengan jalan itu menuju surga. Antum datang kemari, keluar dari rumah, naik kendaraan, ada yang jalan kaki. Apa tujuannya? Belajar. Dengan ini Allah mudahkan jalan menuju surga. Motivasi yang luar biasa. Orang yang belajar, kata Nabi SAW, yastaghfiruhu man fis sama'. Semua penghuni langit, para malaikat akan apa? Memohonkan ampun untuknya, para penuntut ilmu. Dalam riwayat lain, begitu juga muallimin nas al khair, orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Para malaikat mohonkan ampun kepada Allah. Hatta al hitan, sampai ikan-ikan semua mendoakan kebaikan. Kita ingin didoakan kebaikan oleh malaikat, belajar. Kita ingin dimohonkan ampun oleh para malaikat dan seluruh makhluk yang ada kepada Allah, belajar, datangi majelis ilmu. Itu motivasi bagi kita untuk belajar, motivasi bagi kita untuk mengajarkan ilmu. Karena kita berapa kali berbuat dosa dalam sehari? Bagaimana kita menghapuskan dosa-dosa kita itu? Adalah dengan diantaranya melalui doanya para malaikat, doanya makhluk-makhluk untuk kita semuanya. Maka dengan belajar ilmu syar'i, Allah akan menjadikan iman kita kuat. Allah akan menjadikan iman kita semakin bertambah. Belajar ilmu syar'i. Coba kalau kita di rumah tidak hadir majelis ilmu, apa yang kita lakukan? Mungkin halal yang baik, atau juga mungkin halal yang buruk. Tetapi ketika di majelis ilmu kita jumpa teman-teman yang semangat, kita mendengarkan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW, semakin semangat kita. Kalau sekarang mau dengarkan, sudah anak online saja di rumah, ya, dari sini sudah live di rumah. Paling cukup 15 menit, 20 menit, ada WA masuk, WA yang dipilih. Karena gangguannya banyak. Tapi kalau di majelis ilmu ini, ya, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk belajar, menjadikan kita semakin bersemangat. Kemudian kunci yang kedua, sebab yang kedua untuk memupuk keimanan kita, untuk menguatkan keimanan kita, ma'rifatu asma'illahil husna wa sifatihil ula. Yaitu mengetahui, mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita apa? Semakin kita dekat kepada Allah. Semakin kita mengenal nama dan sifat Allah, semakin kita kuat keimanan kita kepada Allah. Orang Indo bilang tak kenal maka kenalan. Tak kenal maka kenalan. Anda tidak kenal Allah. Man robuk? Siapa Rabbmu? Anda tidak tahu, Anda tidak kenal. Kenalan. Dari mana kita? Baca, pelajari nama-nama dan sifat Allah. Bukan nama-nama Allah itu dijadikan nyanyian, ya, dijadikan nasyid-nasyid. Bukan itu. Allah Subhanahu wa taala firmankan, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang indah. Berdoalah dengan nama Allah. Allah tidak perintahkan nyanyilah dengan nama-nama Allah. Apalagi biasanya nama Allah dijadikan apa? Qasidah, nasyid, nyanyian, genjrengan. Wallahi mereka ini orang-orang yang apa? Khawatir, ilhad dengan nama Allah. Ya, ilhad itu seperti kufur dengan nama Allah. Karena mereka jadikan nama-nama Allah yang indah sebagai nyanyian, dibarengi dengan alat-alat musik. Bagaimana kita rela nama Allah yang indah dinyanyikan? Tidak. Tapi berdoalah dengan nama Allah. Allah perintahkan fad'uhu biha. Fad'uhu biha. Kalau kita mempelajari, kita mengenal Allah Ar-Razzaq. Apa yang dimaksud Ar-Razzaq? Allah Maha memberi rizki. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh makhluknya. Allah yang memberi kepada makhluknya. Allah Subhanahu wa taala memiliki segala-galanya. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberikan rizki kepada makhluknya. Tidak akan dibiarkan begitu saja. Kalau kita yakin dengan itu,
bahwa Allah Razzaq, maka kita minta rizki kepada siapa? Kepada Allah. Kita tahu bahwa makhluk ini apa? Fakir, miskin. Allah katakan antumul fuqara ila Allah. Wahai manusia, kalian itu butuh kepada Allah. Allah yang Razzaq, maka kita minta rizki kepada Allah. Seorang mukmin yang mengenal nama-nama Allah, dia akan semakin dekat kepada Allah. Contoh tadi, Ar-Razzaq. Allah Maha memberikan rizki. Rizki Allah luas. Maka jangan pernah khawatir akan rizki. Ingat, orang yang mentauhidkan Allah, tidak boleh dia takut, tidak boleh dia khawatir akan rizki Allah. Ya, meskipun harga barang pokok naik, apalagi yang naik? Naik. Maka kita harus lawan. Bukan lawan di jalanan demo, bukan. Tapi lawan dengan apa? Naikkan iman kita kepada Allah. Yakin bahwa Allah yang Razzaq. Tidak ngaruh. Mungkin orang tua kita yang dahulu mungkin pernah mendapati ya bensin pertama dulu mungkin 2000 naik dan sampai hari ini kita bisa beli. Tidak ada orang kemudian bensin naik, anak jual aja lah motor, ya jalan kaki, tidak ada. Tetap dia berusaha bagaimana dia bisa beli itu. Maka kenaikan apapun menjadi motivasi bagi kita untuk menaikkan iman, menaikkan keyakinan kita kepada Allah. Ingat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innar rizqa la yatlubul 'abda kama yatlubu ajaluh." Kata Nabi SAW, sesungguhnya rizki itu akan mencari hamba. Rizki itu akan datang kepada orang yang berhak mendapatkannya. Sebagaimana ajal akan mencari seorang hamba sampai ketemu. Mau sembunyi di mana kita kalau ajal sudah datang? Bisa sembunyi? Tapi begitu juga dengan rizki. Yakin. Dalam riwayat yang lain, Nabi katakan, "Lan yamuta 'abdun hatta yablugha akhira rizki." Kata Nabi SAW, seorang hamba tidak akan mati sampai datang rizki yang paling akhir, selesai dicukupkan oleh Allah, baru dia mati. Maka kita yakin dengan rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi mengatakan, "Fa'ajmilu tolab." Perbaguslah dalam mencari rizki. Dengan cara apa? Berusaha mencari rizki yang halal dari jalur yang halal. Taib, kemudian kita tawakal kepada Allah. Tidak kita mengandalkan kekuatan kita dalam mencari rizki. Tidak hanya mengandalkan kehebatan kita saja dalam mencari rizki. Tapi apa? Kita bertawakal kepada Allah setelah berusaha. Sehingga orang yang mentauhidkan Allah, orang yang memiliki keimanan yang kuat, mau dia itu harga naik setinggi langit, kalau dia punya usaha, kemudian dia tawakal kepada Allah, dia yakin Allah Razzaq, tenang dia hidupnya. Kenapa? Karena Allah tidak akan menyanyiakan hambanya. Sudah ada jatahnya. Sudah ada jatahnya. Orang yang semakin kaya, kemudian tidak bersyukur kepada Allah, semakin banyak rizkinya Allah kasih, tapi tidak ada rasa syukurnya kepada Allah, pasti dia akan terus kurang dan kurang dan kurang sampai menjadi hamba dunia. Sampai menjadi hamba dunia. Makanya lihat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah, apapun itu harga barang pokok naik, apapun itu yang naik, yang melonjak, pernah enggak kemudian demo di jalanan, turunkan enggak? Semua selalu mengingatkan, kuatkan iman, naikkan iman kita, pupuk iman kita, semakin dekat kepada Allah, karena Allah Razzaq. Begitu juga nama-nama Allah yang lainnya. Semakin kita mengenal nama-nama Allah, maka semakin dekat kita kepada Allah. Cari kitab yang berjudul Fiqhul Asma'il Husna, Fikih Asma'ul Husna, karya Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad. Jadi cari kitab itu 1 jilid, ya. Tidak tahu sudah diterjemahkan insya Allah. Biasanya buku-buku beliau cepat diterjemahkan. Nanti cari kitab itu 1 jilid. Beliau sebutkan 1 nama, kemudian beliau bawakan dalilnya Al-Quran, bawakan dalilnya hadis, kemudian beliau jelaskan apa yang dimaksud nama ini, apa yang terkandung dari nama ini. Sehingga kita akan apa? Sehingga kita akan mengenal Allah. Ya,
tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka kenalan. Biar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, kunci yang ketiga untuk memupuk keimanan dan menambah keimanan kita, at-ta'ammul fi siratin nabiyil karim. Kita memperhatikan sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa dari kita yang telah mengkhatamkan buku-buku sejarah Nabi? Bagaimana kita mengenal Nabi kalau kita tidak pernah membaca biografi Nabi? Bagaimana kita mengenal Nabi, kemudian perjuangan Nabi, kehidupan Nabi, kalau kita tidak pernah mendengarkan tentang kisah-kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita mempelajari kisah Nabi, membaca mulai dari Nabi diutus menjadi Nabi dan Rasul, kemudian diperintahkan untuk berdakwah, kemudian Nabi berdakwah, mengumpulkan keluarganya, mengumpulkan kaumnya di kota Mekah, kemudian Nabi diperintahkan dakwah ke Taif, sampai Nabi diusir dari Taif, Nabi dilempar batu sampai berdarah, Nabi kembali ke kota Mekah, kemudian Nabi dikepung oleh bangsa Quraisy, kufar Quraisy. Kemudian Nabi perintahkan para sahabat untuk berhijrah yang pertama ke negeri Habasyah. Ke negeri Habasyah, ke Afrika. Dari kota Mekah ke negeri Habasyah, ke Afrika. Kemudian para sahabat balik kembali. Kemudian hijrah kembali. Kemudian balik kembali. Kemudian akhirnya Allah perintahkan hijrah terakhir ke kota Madinah. Para sahabat berhijrah. Mereka pergi berhijrah bukan seperti hari ini. Orang pergi umroh dari Mekah ke Madinah, Pak, pakai bis yang AC, pakai kereta cepat, jalannya enak. Bukan. Mereka pergi berhijrah, membawa keimanan mereka, membela nabinya dalam keadaan dikejar oleh musuh. Dalam keadaan mereka meninggalkan sanak keluarganya, meninggalkan tanah kehidupannya, tanah kelahirannya. Perjuangan yang luar biasa. Kemudian disusul oleh Nabi dan Abu Bakar. Berhijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, dikejar oleh musuh, dikejar oleh musuh, bukan dalam keadaan hijrah yang santai, yang nyaman, tidak, dalam kejaran musuh. Ini perjuangan Nabi yang menunjukkan bahwa hijrah tersebut adalah bukti kemenangan, di mana Nabi SAW kemudian mendakwahkan tauhid, mendakwahkan Islam di kota Madinah. Semakin banyak orang yang masuk Islam, yang akhirnya semakin kuat dakwahnya, semakin kuat pasukannya, yang akhirnya Allah perintahkan untuk berjihad. Yang kemudian kota Mekah takluk, orang-orang kufar tunduk, mereka menyerah, yang akhirnya kembali ke pangkuan Nabi SAW. Ini semua sejarah bagaimana perjuangan Nabi, kehidupan Nabi, baik kehidupan bersama para sahabatnya, kehidupan bersama keluarganya, kehidupan bersama orang-orang kufar yang hidup di kota Madinah. Kalau dipelajari akan menguatkan keimanan kita, akan menumbuhkan keimanan kita, semakin dekat kita kepada Nabi SAW. Belum berapa ujian yang menimpa kita, belum berapa ujian menimpa dakwah sunnah di negeri kita. Kita masih bisa berdakwah. Kita masih bisa mendirikan lembaga-lembaga dakwah. Kita masih bisa bebas untuk menyampaikan tauhid dan sunnah. Ada beberapa gangguan, ada beberapa cobaan. Ya, itulah rintangan dakwah. Tetapi itu menjadikan motivasi bagi kita untuk semangat belajar. Motivasi bagi kita untuk semangat terus berdakwah. Karena Nabi SAW mengingatkan, apabila kalian ditimpa musibah, falyatadzakkar bi musibati. Kalau kalian ditimpa musibah pada diri kalian, pada keluarga kalian, pada dakwah kalian, ingatlah akan musibah yang menimpa aku. Nabi pernah ditimpa musibah pada diri beliau. Terluka? Pernah. Nabi sakit? Pernah. Bahkan Nabi pernah apa? Disihir? Pernah. Nabi ditimpa musibah keluarganya, anaknya meninggal? Pernah. Istrinya meninggal? Pernah. Nabi ditimpa musibah dengan apa? Dakwahnya sampai diusir? Pernah. Oleh karena itu kata Nabi, falyatadzakkar bi musibati. Siapapun yang ditimpa musibah, maka ingatlah akan musibah yang menimpa Nabi SAW. Ketika kita membaca sirah Nabi, kita membaca pelajaran dari kehidupan Nabi SAW, akan menambah keimanan kita. Cari kitab ya yang berjudul apa? Ar-Rahiqul Makhtum. Kitab yang sangat bagus.
karya Syekh Mubarakfuri rahimahullahu taala mencatat tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya kita mengenalkan sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada putra-putri kita. Kita mengenalkan kepada mereka, kita bacakan kepada mereka. Kalau tidak bisa membacakan, belikan buku, hadiahkan untuk anak-anak kita. Mulai dari buku yang tipis-tipis tentang sejarah Nabi. Sehingga mereka memiliki apa? Memiliki panutan dan qudwah, orang yang menjadi panutan dalam kehidupannya. Tertanam pada diri mereka ada sosok pembela kebenaran, ada sosok manusia yang mulia di atas muka bumi ini, yaitu Nabi SAW. Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abdul Muttalib, cicitnya Nabi. Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib. Berarti apanya Ali bin Abi Talib? Cucunya. Cucunya cicitnya Nabi, yang diberi gelar dengan Zainul Abidin. Beliau mengatakan, "Kunna nu'allam maghaziyan Nabi sallallahu alaihi wasallam kama nu'allam surah minal Quran." Kami dahulu masih kecil diajari tentang apa? Kehidupan Nabi, bagaimana perang-perang Nabi sallallahu alaihi wasallam diulang-ulang oleh orang tua kami sebagaimana kami diajari surat-surat Al-Qur'an dan diulang-ulang kepada kami. Begitu para sahabat, begitu para ulama. Mereka mengajarkan sejarah Nabi, perjuangan Nabi, dan diulang-ulang sehingga tertanam pada diri anak-anak tersebut kecintaan kepada Nabi. Mereka bangga dengan Nabinya. Mereka ingin mencontoh sosok Nabi, bagaimana pahlawan di dalam berjihad, bagaimana menjadi orang yang berdakwah. Ada sosok di sana yang akan dianut oleh anak-anak kita, bukan disuguhkan dengan apa? Disuguhkan dengan dongeng-dongeng yang tidak ada bukti kebenarannya. Disuguhkan dengan apa? Komik-komik yang itu hayalan semuanya. Menjadi seorang yang hebat dalam ini, dalam itu. Suguhkan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak bisa membacakan, kalau kita bisa membacakan, bacakan kepada mereka. Ada waktu khusus, ya, seminggu sekali, seminggu 2 kali kita baca sirah Nabi. Kalau mau yang lebih ringkas, lebih mudah, Nurul Yaqin tentang khulasah. Khulasah Nurul Yaqin, ya, ringkasan tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 3 jilid itu. Dibacakan sehingga mereka mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga atau yang keberapa? Yang keempat. Kunci yang keempat untuk memupuk keimanan kita dan menguatkan iman kita, ma'rifatu mahasinid dinil islami. Kita harus mengenal indahnya Islam ini. Kita mengaku ketika ditanya, "Madinuk, apa agamamu?" Kita akan jawab Islam. Apa yang engkau ketahui tentang Islam? Ya Islam. Coba sebutkan indahnya Islam. Ya Islam. Jadi nggak bisa jelasin karena kita nggak mengenal. Maka kita pelajari apa itu Islam. Apa itu indahnya agama Islam? Apa yang diajarkan di dalam Islam? Sehingga kita bisa membantah syubhat-syubhat, minimal membentengi diri kita ketika ada orang yang menuduh tentang Islam. Islam radikal, Islam ini ngajarin teroris, Islam demikian, Islam demikian. Semuanya bisa ditepis. Islam agama rahmatan lil alamin. Islam agama yang mengajarkan akhlak. Islam yang mengajarkan bagaimana kita muamalah yang baik. Islam mengajarkan agar kita memuliakan wanita. Wanita sebagai ibu, wanita sebagai istri, wanita sebagai anak harus dimuliakan. Seorang laki-laki menjadi apa? Menjadi pembela wanita. Wanita di sana, istrinya, anaknya, ibunya, kerabatnya. Bukan kemudian wanita disia-siakan, wanita dizalimi. Tidak demikian ajaran Islam. Kalau orang-orang kafir hari ini, mereka menemukan penemuan-penemuan tentang bagaimana kita bisa menjaga dan merawat bumi ini. Jauh 1400 tahun yang lalu Allah telah menurunkan bagaimana kita harus memakmurkan bumi. Ajaran Islam. Ajaran Islam. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, kata Allah. Jangan kalian buat kerusakan di atas muka bumi setelah Allah menciptakan, setelah Allah menurunkan nabinya, setelah Allah mengutus nabinya.
Islam jauh sudah mengajarkan bagaimana kita memakmurkan bumi dengan tauhid, memakmurkan bumi dengan dakwah, memakmurkan bumi dengan ibadah, memakmurkan bumi dengan fisik, tidak membuat kerusakan di atas muka bumi secara fisik. Ya, Islam jauh sudah mengajarkan demikian. Islam mengajarkan kedamaian jauh sebelumnya. Ya, nah kita harus mengenal agama kita ini, agama yang mengajarkan kebaikan dan kebaikan. Semakin kita mengenal agama kita, semakin kuat kita di dalam beragama. Semakin kita tahu tentang ajaran agama kita, semakin kita bersemangat di dalam mendakwahkan agama ini agar orang lain mendapatkan kenikmatan hidayah Islam ini. Kemudian selanjutnya yang kelima, qiraatu siyaris salafis salih. Kunci yang kelima, poin yang kelima untuk menambah dan memupuk keimanan kita adalah kita membaca sejarah salafus salih. Yang dimaksud dengan salafus salih adalah para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Mereka generasi terbaik. Bagaimana kehidupan mereka? Bagaimana perjuangan mereka? Di dalam belajar, mereka berjuang. Di dalam beramal, mereka berjuang. Melawan siapa? Melawan keluarganya yang masih musyrik. Mereka berjuang melawan masyarakatnya yang belum beriman kepada Nabi. Perjuangan mereka di dalam mendakwahkan Islam. Mereka berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain. Dari satu kota ke kota yang lain. Untuk mendakwahkan Islam. Perjuangan yang luar biasa. Perjuangan ulama setelahnya. Bagaimana mereka menjaga kemurnian Islam ini. Kemurnian dakwah Nabi ini. Dari virus-virus yang dibawa oleh orang-orang kufar maupun ahlul bid'ah. Ini perjuangan mereka kita tanamkan kepada anak-anak kita. Bagaimana kita mencintai para sahabat. Bagaimana anak-anak kita cinta kepada para sahabat Nabi SAW. Disebutkan oleh Al-Imam Muhammad ibn Yunus rahimahullah. Kata beliau, "Ma ra'aitu lil qalbi anfa' min dzikris salihin." Aku tidak mendapati sesuatu yang lebih bermanfaat bagi hati setelah Al-Quran kecuali kita membaca sejarah orang-orang saleh. Membaca sejarah mereka menumbuhkan keimanan. Membaca sejarah mereka menjadikan iman kita kuat. Bagaimana mereka berjuang. Kalau kita berjalan kemari, ada yang jarak 100 meter, 200 meter, mungkin ada yang 1 kilo berkendaraan. Tapi kalau kita membaca sejarah mereka, salafus saleh, bagaimana perjuangan mereka di dalam belajar, belum ada apa-apanya kita. Belum ada apa-apanya. Bagaimana mereka harus berjalan berhari-hari untuk mencari ilmu. Bagaimana mereka harus berjuang meninggalkan anak istri, jauh ke negeri yang lainnya untuk mencari ilmu. Sehingga ini bisa memupuk keimanan kita, semangat dan motivasi untuk kita. Dahulu Malik ibn Anas atau Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Kunna nu'allimu auladana bihubbi Abi Bakr wa Umar kama nu'allimuhum suwar minal Quran." Dahulu kami mengajarkan anak-anak kami bagaimana kita mencintai Abu Bakar dan Umar. Bagaimana kita memuliakan para sahabat. Sebagaimana kami mengajarkan surat-surat Al-Quran kepada mereka. Jadi diulang-ulang. Sejarah Abu Bakar, sejarah Umar, sejarah Uthman, sejarah Ali, sejarah para sahabat diulang-ulang dan diulang-ulang. Ada kitab yang bagus tentang sejarah para sahabat dan para tabi'in. Kitab yang ditulis oleh Abdurrahman Basha. Itu kitab apa? Ada yang tahu kitabnya? Sudah terjemahkan sepertinya. Ya? Tentang sirah sahabat, kemudian sirah tabi'in, ya, tentang perjuangan mereka. Jadi ada buku khusus yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Al-Basha tentang masalah sirah para sahabat dan para tabi'in. Bagaimana perjuangan mereka. Kita butuh mereka. Kita butuh melihat perjuangan mereka. Sehingga yang tertanam pada diri kita, bagaimana kita mencontoh mereka. Bagaimana anak-anak kita menjadikan mereka panutan. Bukan lagi yang dijadikan panutan siapa? Orang-orang ahlul maksiat. Ya, dari mughanniyin, wal mughanniyat, dari para penyanyi atau para apa? Para artis atau para pemain bola. Bukan.
Bagaimana mendidik mereka, menanamkan pada mereka bahwa itulah contoh yang harus diikuti. Itulah panutan seorang muslim, para sahabat Nabi, sehingga mereka tidak malu nanti. Tidak malu ketika mereka meniru para sahabat, kemudian ada yang mencela, ada yang menghina, ada yang memperolok-olok. Tidak, mereka akan tegar. Ini jalan kami. Ini yang harus diikuti. Ya. Kemudian selanjutnya, yang keenam, at-ta'ammul fi ayatillahil kauniyah. Menguatkan keimanan, memupuk keimanan adalah dengan memperhatikan ayat kauniyah. Ciptaan-ciptaan Allah. Allah menciptakan langit dan bumi. Langit tanpa apa? Tanpa tiang. Langit begitu luas. Langit yang bertingkat-tingkat, 7 tingkat. Bumi 7 tingkat ke bawah. Allah menciptakan gunung yang begitu besar, menjulang tinggi. Allah menciptakan laut yang begitu luas dan begitu dalam. Allah menciptakan pepohonan. Allah menciptakan kita dan juga hewan-hewan. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Pada diri kalian, tidakkah kalian perhatikan di sana ada ayat-ayat Allah? Allah menciptakan mulai dari apa? Ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau diperhatikan, ini menunjukkan maha kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang memperhatikan ciptaan-ciptaan Allah tersebut, kita akan merasa lemah, dhaif, kecil, hina di hadapan Allah. Kita di hadapan gunung yang begitu tinggi, kita kecil. Kita di hadapan langit yang tinggi, kecil. Kalau kita sadar akan hal itu, maka kita tidak akan sombong di atas muka bumi. Kita tidak akan sombong, kita tidak akan kufur kepada Allah. Karena hakikatnya kita kecil, lemah di hadapan makhluk. Bagaimana di hadapan Allah Al-Khaliq? Ya, maka ingat tadi firman Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian, tidaklah kalian perhatikan di sana ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada setiap ciptaan Allah, di sana ada tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, kunci yang ketujuh, ta'atullah wa imtithalu amrih. Memupuk keimanan kita, meningkatkan iman kita, memperbaharui keimanan kita adalah dengan terus menjalankan ketaatan dan perintah Allah. Terus menjalankan ketaatan dan perintah Allah. Nah, ini ketika seorang tahu akan perintah, tahu akan perintah Allah, tahu akan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian pahala, kemudian jaza, balasan yang disiapkan oleh Allah, maka dia akan terus bersemangat di dalam beramal. Dia akan terus bersemangat di dalam beramal. Oleh karena itu, amalan di sini ada 3 macam. Yang pertama, a'malul qalbi, amalan hati. Terus beramal di dalam hati. Seperti amalan apa? Al-khauf, war-raja, rasa takut kita kepada Allah, berharap kita kepada Allah, tawakal kita kepada Allah, mahabbah cinta kita kepada Allah. Amalan-amalan hati, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, a'malul lisan, amalan lisan kita. Amalan lisan kita dengan apa? Berzikir, bertahmid, bertahlil, bertakbir, memperbanyak membaca la ilaha illallah, tajdid, memperbaharui dan menguatkan keimanan, la ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah, tasbih, subhanallah, membaca Al-Quran. Amalan lisan, memberikan nasihat, menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Amalan lisan, amalan lisan. Kemudian yang ketiga, a'malul jawarih, yaitu amalan anggota badan. Salat, kemudian apa? Berhaji, berumrah, kemudian silaturahim, membantu orang lain. Semua itu keimanan, bahkan menyingkirkan apa? Gangguan dari jalan. Ada gangguan di tengah jalan, singkirkan. Iman yang Nabi menyebutkan bahwa cabang keimanan, ya, yang paling tinggi tingkatannya qaulu la ilaha illallah,
Kemudian yang paling rendah adalah imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan gangguan dari tengah jalan. Bukan menyingkirkan batu. Kalau jalannya batu nggak dicor gimana? Itu singkirkan semua jadi jeglong. Tapi maksudnya menyingkirkan bahaya dari tengah jalan. Bahaya yang akan membahayakan orang yang berjalan, orang yang lewat. Mungkin kita selamat, tapi orang di belakang kita bisa jadi mendapatkan bahaya. Ketika kita singkirkan, disinilah amalul jawarih. Kemudian selanjutnya, setelah kita mengetahui sebab-sebab dan kunci-kunci untuk memupuk keimanan kita, kita juga wajib mengetahui sebab-sebab yang bisa melemahkan iman, yang bisa menjadikan iman ini usang. Ya, harus diketahui. Kenapa demikian? Karena kita menjaga diri jangan sampai kita jatuh dalam perkara-perkara tersebut. Orang Arab katakan araftu syarr la li syarr walakin li tawaqqih wa man lam ya'rif syarra min al khairi yusiku an yaqa fi. Aku tahu keburukan-keburukan bukan untuk diamalkan, bukan untuk dikerjakan, tapi untuk dijauhi agar kita menghindar dan menjauh. Kalau kita tidak tahu maka kita akan jatuh di sana. Nah, di sini ada dua macam, ada dua sebab yang bisa melemahkan keimanan, yang bisa menjadikan iman kita usang. Sebab yang pertama, sebab dakhili, sebab yang datangnya dari diri kita sendiri. Sebab yang kedua adalah sebab khariji, sebab yang datangnya dari luar kita. Jadi ada dua sebab. Sebab dari kita sendiri sehingga iman itu lemah, sehingga iman itu menjadi usang. Dan sebab yang kedua adalah sebab dari luar, pengaruh dari luar yang bisa melemahkan keimanan kita. Yang pertama, sebab dari dalam kita sendiri. Sebab dari dalam ini ada beberapa. Yang pertama adalah al-jahlu. Apa al-jahlu? Kebodohan. Kebodohan itu milik sendiri, bukan milik orang lain. Ya. Dan kebodohan itu virus yang lebih berbahaya. Lebih berbahaya. Penyakit yang lebih berbahaya daripada penyakit badan yang lainnya. Nah, orang lain sibuk untuk mengobati badannya. Kalau terkena penyakit, dia akan keluarkan hartanya, dia akan keluarkan tenaganya, dia akan safar jauh, bahkan keluar negeri sekalipun. Keluar negeri sekalipun. Dia akan kejar ke sana untuk mencari apa? Mencari dokter spesialis, mencari obat di sana. Dia rela, dia jual sawahnya, ya Pak. Dia jual kebunnya, dia jual mobilnya untuk berobat mencari kesehatan badan. Tapi sayang, banyak orang yang meremehkan penyakit yang lebih berbahaya. Penyakit kebodohan. Penyakit kebodohan. Ya, ketika penyakit kebodohan ini sudah masuk ke dalam tubuh manusia, kemudian enggan untuk mengobatinya, apalagi yang dicari? Akan mudah melakukan kemaksiatan, akan mudah jatuh dalam perkara bid'ah, bahkan kekufuran. Karena dia bodoh. Mudah diajak orang ikut ke sana kemari, ada orang sana ikut sana, ada tidak punya prinsip dalam beragama. Sekarang kalau kita tanya, mau sembuh dari kebodohan? Mau sembuh dari kebodohan? Mau menghilangkan penyakit kebodohan? Siap jual sawah? Tidak punya. Siap jual motor? Siap jual kebunnya? Harus siap. Masa harus jual? Nah kalau kita sakit badan, siap jual itu. Siap berhutang? Harusnya siap. Karena ilmu ini mahal. Para ulama dahulu, mereka harus menghabiskan sekian dinar untuk belajar. Maunya anak menjadi anak yang hafal Quran, menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang berakhlak, yang saleh, yang bisa melanjutkan jenjang yang lebih tinggi, nanti bermanfaat di tengah umat. Kemudian carinya tempat belajar yang gratisan. Susah. Ya, ketika ditawarkan ini loh ada tempat belajar yang insya Allah bisa membantu cita-cita. Waduh, mahal sekali. Tapi kalau anaknya bercita-cita untuk belajar umum, menjadi seorang dokter, dia rela jual sawah dan kebunnya. Tidak apa-apa nak, makan tempe tahu, yang penting kamu jadi dokter. Tapi kapan kita berpikir, gak apa-apa nak, kamu jadi penghafal Quran,
Kamu belajar ke sana, ke tempatnya para ulama, meskipun harus jual sawah. Pernah kita berpikir demikian? Harusnya demikian. Karena yang lebih utama untuk apa? Anak-anak kita, dan semua akan kembali kepada kita. Semua akan kembali kepada kita. Bagaimana tidak? Anak menjadi anak yang saleh. Anak menjadi bermanfaat di tengah umat. Dia akan selalu mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal. Apa kata Nabi? Kata Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam, inqata 'amaluhu illa min thalath." Siapa di antaranya? Siapa di antaranya? Waladun salih yad'ulah. Anak saleh yang terus mendoakan orang tuanya. Jangan sampai terbalik. Waladun yad'u alaih. Anak yang mendoakan keburukan orang tuanya. Jangan. Saat anak tidak punya anak, tapi anak pun ingin mendapatkan doa ini, bagaimana? Punya sawah, punya kebun, punya harta, berikan itu semua, wakafkan di dalam kebaikan. Bangun masjid, sekolahkan anak yang tidak bisa sekolah, belikan kitab-kitab, sampaikan kepada lembaga-lembaga. Itu akan bermanfaat dan akan kembali kepada kita. Nah, kita tahu sekarang Ibnu Taimiyah tidak punya anak selama hidupnya karena nggak menikah. An-Nawawi, Imam Nawawi tidak punya anak selama hidupnya karena nggak menikah. Ibnu Jarir At-Tabari tidak punya anak selama hidupnya karena tidak menikah. Siapa yang mendoakan mereka-mereka ini? Yang mendoakan mereka umat. Setiap hari ketika orang belajar, qala An-Nawawi rahimahullah, qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang mendoakan umat. Karena sebab apa? Ilmun yuntafa'u bih, ilmunya bermanfaat. Kita ilmu tidak punya, anak belum diberi keturunan oleh Allah, apa yang punya? Harta. Sumbangkan harta, wakafkan di jalan ilmu. Nah, ada jalan. Nah, kita sekarang diuji oleh Allah. Diuji oleh Allah. Mana yang lebih utama kita bersihkan? Mana yang lebih utama kita obati? Penyakit badan atau penyakit kebodohan? Tidak enak. Bodoh itu tidak enak. Tidak enak. Orang lain bisa ngomong bahasa Arab, kita dengar aja. Apa yang diomongin tidak paham. Tidak enak. Ya. Nah, ini kita harus tanamkan hal ini. Jangan sampai kita punya dunia, tapi dunia itu malah tidak bermanfaat bagi kehidupan dan kematian kita. Anak-anak kita, keluarga kita yang semangat dalam belajar, teruskan. Bagaimana mereka terus menjadi orang yang bermanfaat di tengah umat ini, yang semuanya manfaatnya akan kembali kepada kita. Maka kita semua punya kewajiban untuk menghilangkan kebodohan pada diri kita. Kemudian yang kedua, sebab yang kedua yang datang dari diri kita sendiri adalah al-ghaflah. Sikap lalai. Ini Allah ingatkan di dalam banyak ayatnya. Wa inna katsiran minan nas an ayatina ghafilun. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia itu mereka lalai dari ayat-ayat kami. Cuek, tidak peduli, lalai dengan ayat-ayat Allah. Ya, dan ini menunjukkan lemahnya keimanan seorang dan bisa melemahkan keimanan seorang. Tidak mau mengingat ayat-ayat Allah, kemudian meninggalkan ayat-ayat Allah, melalaikan ayat-ayat Allah, ya, melalaikan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, al-i'rad, berpaling, sikap berpaling dari ayat Allah, sikap berpaling dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sikap yang melemahkan keimanan. Ada majelis ilmu dia berpaling, nggak jadi ada majelis ilmu, pergi. Ya, berpaling. Orang-orang yang tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah, tidak mau mendengarkan hadis-hadis Nabi, tidak mau mendengarkan wasiat-wasiat Nabi, ini orang-orang yang akan lemah imannya, bahkan ya bisa usang dan mungkin bisa mati karena tidak mau mendengar ayat-ayat Allah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbi tsumma a'rada anha." Dan siapa yang lebih zalim? Adakah yang lebih zalim daripada orang yang sudah diingatkan dengan ayat-ayat Allah kemudian dia berpaling? Maknanya mereka lah orang-orang yang paling zalim. Diingatkan ayat-ayat Allah, diingatkan dengan sunnah-sunnah Nabi SAW, tapi dia berpaling, tidak mau tahu pokoknya, tidak mau tahu. Diajak ke majelis ilmu, tidak mau. Ini bahaya.
Imannya lemah, akhirnya menjadi mati. Kemudian selanjutnya, yang keberapa? Yang keempat, fi'lul ma'asi wartikabiz dzunub. Sebab melemahkan keimanan adalah sebab melakukan kemaksiatan. Kemaksiatan yang dilakukan melemahkan keimanan, dengan dosa, tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya lemah imannya, berubah imannya menjadi mati imannya. Waliyadzubillah. Oleh karena itu, orang yang melakukan dosa, ketika ada titik hitam pada hatinya, dia bersegera bertobat kepada Allah. Ketika bertobat kepada Allah, kuat imannya. Nabi SAW sabdakan, ittaqullaha haitsuma kunt. Bertakwalah kepada Allah dimanapun berada. Apa kata Nabi SAW? Ittaqullaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah amalan-amalan buruk, dosa yang dilakukan dengan amalan kebajikan, karena itu bisa menghapuskan. Dosa dihapuskan dengan bertaubat kepada Allah, taubatan nasuha. Dosa dihapuskan oleh Allah dengan amalan-amalan kebajikan. Innal hasanat yudhibna sayyiat, kata Allah. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang dilakukan manusia menghapuskan dosa. Tapi sebaliknya, orang yang berlarut-larut dalam dosa, maka imannya akan apa? Usang, lemah, bahkan bisa mati. Waliyadzubillah. Kemudian selanjutnya, dari sebab lemahnya keimanan adalah dari diri kita sendiri, an-nafsul ammaratu bis-su. Jiwa kita ini selalu mengajak kepada apa? Keburukan. Kalau tidak dilawan, jiwa kita ini akan mengajak kepada kemalasan, keburukan, kemaksiatan, dosa. Nah, tadi kalau kesini Pak, tidak dipaksa, tidak dilawan, mungkin lebih milih mana? Hari Ahad, pagi, enaknya ngapain? Duduk di rumah, ngopi saja, sambil main HP, atau mungkin jalan-jalan sajalah, tidak usah ke majelis ilmu. Subuh. Kalau tidak dilawan hati ini, kalau tidak dilawan jiwa ini, lebih milih mana? Selimutan daripada datang ke masjid untuk apa? Salat berjamaah. Maka harus dilawan. Ya, Allah Subhanahu wa taala firmankan, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa ini mengajak kepada keburukan, tapi harus dilawan. Kalau tidak ada perlawanan, maka kita akan ikut kepada keburukan. Waliyadzubillah. Oleh karena itu, di dalam khutbah-khutbahnya Nabi SAW selalu berdoa, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Setelah Nabi memuji, Nabi berlindung. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari keburukan-keburukan jiwa kami. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Karena jiwa kita ini menyeru kepada keburukan. Kalau kita tidak berlindung kepada Allah, tidak meminta kekuatan kepada Allah, kita akan dikalahkan oleh jiwa kita sendiri. Kemudian selanjutnya, sebab yang kedua adalah sebab khariji. Sebab yang mempengaruhi keimanan kita menjadi lemah, keimanan kita menjadi usang, adalah sebab dari luar. Sebab dari luar, yang pertama adalah syaitan. Sebab yang pertama adalah apa? Syaitan. Syaitan ini nampak tak? Syaitan ini nampak tak? Terlihat tak? Tidak terlihat. Ada yang bilang terlihat? Syaitan manusia nampak katanya. Setan yang berwujud apa? Syaitan nampak tak? Kalau berwujud manusia nampak. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya, syayatinal insi wal jin. Setan itu ada dua. Ada yang berwujud manusia, yaitu manusia menyeru kepada dosa, itulah setan.
Dan yang kedua adalah syayatinal jin, syaitan dari bangsa jin. Syaitan dari bangsa jin dalam wujud asli tidak akan bisa dilihat oleh manusia kecuali seorang nabi. Kecuali seorang nabi. Ya, Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, man za'ama wa huwa min ahli al-adalah annahu ra'al jinna fa'abtalna syahadatahu illa an yakuna nabiyya. Kata Imam Syafi'i, barang siapa yang mengaku dan dia ini orang yang jujur dalam kehidupannya, jujur dalam kesehariannya, orang jujur, tidak diragukan kejujurannya. Kata Imam Syafi'i. Kemudian dia mengaku melihat jin, mengaku melihat syaitan, mengaku melihat jin dalam wujud aslinya, fa'abtalna syahadata, kami akan tolak persaksiannya setelah itu. Tidak bisa dipercaya lagi setelah itu. Kadzab, pendusta. Ya, padahal dia jelas ahlul adal, orang yang jujur, kemudian mengaku melihat jin dalam wujud asli. Kata Imam Syafi'i, fa'abtalna syahadata, kami hilangkan, kami tolak persaksiannya, kami tidak akan percaya lagi setelah itu. Illa an yakuna nabiyya, kecuali dia itu seorang nabi, maka di situ kami percaya. Paham? Kalau dia seorang nabi mengaku melihat jin, tayyib, sami'na wa saddaqna, kami dengar dan kami benarkan itu. Tapi kalau dia manusia biasa, siapapun derajatnya, ya, siapapun dia, kemudian mengaku melihat jin dalam wujud asli, sami'na wa abtalna wa kadzabna, kami dengar dulu, kemudian kami dustakan kalian, tidak percaya kami. Kenapa? Karena Allah telah menyebutkan bahwa jin dan kaumnya itu melihat kalian, tapi kalian tidak akan bisa melihat mereka dalam wujud asli. Tapi kalau jinnya berubah, berwujud manusia, berwujud burung, berwujud apa lagi? Ular. Ya. Hadis dalam Sahih Bukhari. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, wakalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi zakati Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan aku sebagai penjaga apa? Zakat Ramadan. Sebagian menyebutkan harta mal. Sebagian menyebutkan dalam riwayat ini zakat Ramadan ditumpuk. Ya, ai sedekah dan zakat di bulan Ramadan. Kemudian datang seorang mencuri malam hari. Tangkap sama Abu Hurairah. Mau kemana kau? Ini saya butuh keluarga. Ya, saya mau laporin ke Nabi, ente mencuri. Tapi saya butuh makan, keluarga saya butuh makan. Saya tidak punya apa-apa lagi. Kasihan. Dilepas. Malam kedua sama, mencuri lagi. Orang yang sama. Tangkap sama Abu Hurairah. Mau kemana? Ente nyuri, anda laporin sama Nabi. Diancam oleh Abu Hurairah. Saya tidak punya apa-apa. Saya butuh keluarga, butuh makan. Sudah dilepas lagi sama Abu Hurairah. Malam yang ketiga, ketangkep lagi. Ini kalau kita udah dibakar sama massa. Ya, hukum rimba. Jangankan nyuri harta umat itu, nyuri sandal atau ayam saja sudah. Wallahu musta'an. Ini tidak benar seperti itu. Ya, ini ditangkap oleh Abu Hurairah yang ketiga, malam yang ketiga. Sama, saya tidak punya apa-apa. Tidak bisa kali ini. Tidak bisa. Apa kata dia? Wa'allimuka kalimah yanfa'uka Allahu biha. Kata orang ini, aku ajarkan engkau kalimat yang itu Allah akan berikan manfaat kepadamu dengan kalimat itu. Apa itu? Idza awaita ila firasik, kalau engkau nanti sudah naik ke atas tempat tidurmu, faqra ayatul kursi, maka bacalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baca ayat kursi. Kebalik kita ini. Idza awaita ila firasik, hari ini kita, kalau kalian sudah naik ke atas apa? Ke atas tempat tidur kalian, peganglah HP. Allah musta'an. Kita bangun tidur HP, mau mimpi pun HP, entah. Allah musta'an. Ini diajarkan, Abu Hurairah diajarkan, bacalah ayat kursi. Setan tidak akan mendekat kepadamu sampai pagi hari. Subhanallah. Abu Hurairah percaya. Keesokan harinya dilaporkan kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi? Sadaqaka wa huwa kadzub. Benar yang apa engkau ceritakan wahai Abu Hurairah, itu benar. Bahwa orang yang membaca ayat kursi, tidak akan didekati oleh syaitan sampai pagi hari.
tapi sebenarnya dia itu pendusta. Dzaka syaitan, kata Nabi. Itulah syaitan. Tadi itu syaitan yang ditangkap oleh Abu Hurairah. Tapi wujudnya apa? Manusia. Nah kalau itu tidak apa-apa. Tapi jangan kemudian kita nangkap maling, setan nih. Iya, setan perbuatannya, tapi tetap dia manusia. Ya, maka jangan tertipu. Hari ini nangkap jin, tangkap, masukin botol. Bawa ikan dzab, pendusta. Astaghfirullahaladzim. Nangkep. Wawai kalau benar dia suruh nangkep para koruptor, selesai. Ya, enggak butuh itu ada lembaga ini lembaga itu, udah panggil dia, tangkap koruptor, beres urusan. Ya, pembohong semuanya. Kadzab. Syahadat di sini maksudnya apa? Persaksiannya tertolak orang yang mengaku melihat jin tadi. Maka sebab dari luar yang bisa melemahkan iman kita adalah syaitan. Godaan-godaan syaitan. Dan syaitan ini aduun, kata Allah SWT. Inna syaitana lakum adu, fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kalian. Jadikan dia apa? Musuh, jangan jadikan teman. Syaitan dijadikan teman. Syaitan dijadikan apa? Sahabat. Syaitan dijadikan apa lagi? Orang sekarang bilang bestie. Mintanya ke syaitan, semua syaitan lah. Nah, Allah katakan jadikan dia musuh, malah ini jadikan teman. Dalam ayat yang lain Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Karena jelas langkahnya pasti menyesatkan manusia. Oleh karena itu, kita yakin bahwa syaitan musuh kita. Bagaimana kita menjaga diri kita dari syaitan? Bagaimana kita menjauhi perangkap-perangkap syaitan? Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, kemudian isti'adzah kepada Allah Subhanahu, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersihkan rumah kita dari berbagai hal yang bisa mendatangkan syaitan atau setan kerasan di rumah kita. Ada setan kerasan di rumah kita? Ada banyak. Sebabnya kita sendiri, kita mendatangkan hal yang bisa mendatangkan syaitan. Akhirnya setan kerasan di rumah kita. Ya, maka bersihkan semuanya yang bisa mendatangkan syaitan. Kemudian sebab yang kedua, ad-dunya wa fitanuha. Sebab dari luar yang melemahkan iman adalah dunia dan seluruh fitnahnya. Nah, dunia dan seluruh fitnahnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dunia ini. Menciptakan dunia ini untuk kita. Tetapi bukan kemudian kita menjadi hamba dunia. Tapi kita jadikan dunia ini sebagai tempat untuk beramal, sebagai tempat untuk mencari bekal, sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah. Allah tidak melarang seorang hidup di dunia, kemudian menikmati kenikmatan dunia. Tapi dengan syarat, dia tidak menjadi hamba dunia. Dia tidak lalai kepada Allah yang memberikan kenikmatan dunia, tetapi dia jadikan dunia itu tempat untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya. Oleh karena itu Allah ingatkan, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah wahai manusia, sesungguhnya dunia ini adalah tempat bersenda-gurau, tempat bermain, tempat melalaikan, tempat kalian untuk saling berbangga-bangga dengan harta kalian, saling berbangga-bangga dengan banyaknya anak kalian. Allah mengingatkan di akhir ayat tentang masalah dunia ini, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak lain dunia ini adalah kenikmatan yang menipu. Banyak orang yang tertipu dengan dunia, akhirnya lupa urusan akhiratnya. Disibukkan dengan dunia, akhirnya lemah imannya. Tapi kalau dunia ini dia jadikan sebagai wasilah untuk beribadah, wasilah untuk menggapai kehidupan yang abadi, yang kekal di akhirat, maka akan semakin kuat imannya. Semakin banyak dunianya, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dunia dengan segala fitnahnya ini, baik fitnah harta, fitnah tahta, fitnah wanita, dan fitnah-fitnah yang lainnya. Ini yang bisa menyebabkan orang lemah imannya. Kemudian yang terakhir, yang menyebabkan seorang lemah imannya, menyebabkan orang usang imannya dari sebab luar adalah qurana usu, teman-teman yang buruk, sahabat-sahabat yang buruk, yang mereka bukan malah menggiring kita, mengajak kita kepada kebaikan, tapi sebaliknya mengajak kepada kemaksiatan. Ini bahaya. Teman-teman yang buruk inilah yang bisa menyesatkan manusia. Jangankan kita.
muridnya para sahabat bisa tersesat gara-gara teman buruk. Nah, karena sebab teman buruk. Siapa mereka contohnya? Ahsantum, Abdurrahman bin Muljim, muridnya sahabat, orang yang diberikan tazkiyah, orang yang dipuji Umar bin Khattab untuk mengajarkan Al-Quran. Bukan orang biasa, ini ahlul Quran. Tapi ketika bersahabatnya dengan orang-orang Khawarij, akhirnya berubah jadi Khawarij. Berubah dari Khawarij. Imran bin Haitan, muridnya Aisyah, muridnya Anas bin Malik, muridnya sahabat. Imran bin Haitan, muridnya para sahabat. Ketika dia bersahabat dengan Khawarij, dikatakan